Perkuat orang yang sudah ridho atas apapun yang Allah kehendaki itu adalah saat dia tenang menghadapi apa yang terjadi. Kalau masih gelisah berarti belum ridho. Karena ciri ridho atas ketetapannya Allah itu salah satunya tenang. Salah duanya berbaik sangka kepada Allah. Di ayat ini Allah mengingatkan kembali sesiapa yang dia ridho dari apa yang Allah datangkan, mulai dari nikmat, karunia-karunia, bencana yang menimpa mereka, asalkan mereka ridho, Allah punya karunia yang besar untuk mereka. Karunia yang besar di sini Allah simpan kebahagiaan untuk mereka yang senantiasa ridho atas kehendak Allah. Dan jamaah yang dirahmati Allah, 4 step yang kemarin di awal diucap, 4 tingkatan, di mana 4 tingkatan ini perlahan harus kita miliki. Yang pertama syaja'ah, yang kedua istiqomah, lalu yang ketiga lupa jemaah, tawakal, baru yang keempat ridho. Harus punya ini hadirin, SITR. S-nya syaja'ah, harus punya keberanian untuk memulai. I-nya istiqomah, harus punya konsistensi keistiqomahan dalam beramal salih. T-nya tawakal kepada Allah. R-nya ridho. Itu keempatnya tahapan keberanian memulai, istiqomah mendawamkan apa yang sudah dimulai, tawakal kepada Allah, karena sehebat apapun berusaha tetap hasilnya ada di tangan Allah. Nanti apapun hasilnya, ridholah atas ketetapan Allah. Orang yang ridho lebih cenderung punya hidup yang tenang karena dia yakin apapun dari Allah pasti yang terbaik. Kembali kita mengulang ayat 216 Al-Baqarah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita nggak suka, tapi itu yang terbaik menurut Allah. Boleh jadi kita suka, itu jadi menurut Allah. Wallahu ya'lam, Allah yang paling tahu, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Kenapa? Belum masuk. Jadi terkait hal itu tergantung bagaimana kacamata kita melihat apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau yang Allah hadirkan kepada kita selaksa kebaikan, maka kita pun akan yakin pasti ini yang terbaik. Kalaupun yang Allah hadirkan belum baik, jiwa kita pun tenang, tentram karena ridho apa yang terjadi walaupun belum baik menurut kita, karena kita yakin Allah pasti memberi yang terbaik. Ada sahabat Rasulullah SAW waktu itu, ini sahabat yang termasuk paling akhir meninggalnya. Beliau usianya senja, tangannya mohon maaf buntung, kakinya juga mohon maaf buntung. Beliau berkemah di sebuah padang pasir. Waktu ada beberapa orang tabi'in mencari sesiapa sahabat Nabi yang masih ada, salah satu dicari sahabat Nabi yang satu ini. Ternyata beliau berkemah, lalu terus kemudian tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tapi lisannya tetap bisa berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Beliau ternyata diurus sama satu orang yang mengurusi beliau dengan segala kebutuhan dan hajat beliau. Dan setelah beberapa hari, anak ini nggak kunjung muncul. Ternyata selidik diselidiki, anak ini telah nggak ada, meninggal dunia, dimakan oleh harimau atau dimakan oleh binatang buas. Datang tabi'in ini laporan kepada sahabat Nabi ini yang usianya senja, tangannya buntung, kakinya buntung. Lalu kemudian beliau mengatakan, wahai Tuhan,
Sesungguhnya orang yang membersamaimu sudah mati, meninggal beliau dimakan oleh binatang buas. Lalu kalimat yang terlontar tetap sama seperti sebelum-sebelumnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tabi'in ini bingung lalu kemudian bertanya, wahai Tuhan, kenapa engkau tetap bisa mengucap rasa syukurmu? Aku bersyukur karena Allah tetap mengizinkan lisanku bisa memuji Allah. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Ternyata hadirin, walau tangan tiada, kakinya nggak ada, kalau ada lisan, tempat di mana bisa terus mengagungkan asma-asma Allah, di situ letak kesyukuran. Walaupun tangannya buntung, kakinya buntung. Lalu ada hal yang bisa kita syukuri atas apapun yang terjadi. Ada seorang anak, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Umur 6 tahun, dia berhenti di perempatan saat lampu merah. Orang-orang berhenti di lampu merah itu dan dia menjajakan kerupuk. Dibuka oleh salah seorang yang waktu itu berhenti di lampu merah. Diturunkan kacanya, ditanya, berapa kerupuknya dek? 5.000. Ada beberapa kerupuk diborong sama laki-laki tersebut. Ditanya, adik umur berapa? 6 tahun. Adik sekolah enggak? Enggak. Bapak ibu adik masih ada, udah meninggal bang. Walhasil terus kemudian adik ini diajak makan sebentar, dihadiahi dengan ada beberapa hadiah. Lalu kadang kita terbesit dalam hati jemaah, ini anak 6 tahun sudah siap dengan terjangan kerasnya dunia, sedangkan kita kadangkala hidup sampai SMA masih meminta pada orang tua, dan orang tua kita alhamdulillah masih memfasilitasinya. Ada yang bahkan bukan cuma SMA, S1 pun masih disupport orang tua, dan alhamdulillah orang tua kita masih sanggup memfasilitasinya. Lalu kita bilang, capek kuliah. Lalu kita bilang, capek nyari kerja. Sedangkan alhamdulillah orang tua kita siap bensinin untuk kita nyari kerja. Orang tua kita support, mijetin kita saat kita capek. Masih mending capek bekerja daripada capek nyari kerja, kan gitu ya. Kalaupun ada orang pulang kerja capek, wajar kerja. Katanya ada kalimat, kalau nggak mau capek jadi bos. Siapa bilang? Kalau nggak mau capek jadi bos aja. Siapa bilang, hadirin? Yang dilihat, oh mungkin ini owner, ini direktur, ini kepala, ini bos, hidupnya lebih nyaman, lebih tenang. Enggak, pada awal-awalnya mereka yang babat alas, boleh jadi mereka menyisipkan waktu tidurnya cuma 3 jam. Sisanya mereka bekerja keras berkali-kali lipat daripada orang yang ada di bawah mereka. Tapi kita nggak ngelihat. Tanggung jawab mereka lebih besar, dan seterusnya. Maka kembali kepada kisah si anak yang tadi di lampu merah, 6 tahun sudah bergelut dengan kerasnya dunia. Kembalikan pada diri kita, apa yang membuat kita nggak ridho atas apa yang Allah kehendaki? Kalau ternyata di bawah sana masih banyak yang kurang dari diri kita. Makanya Allah mengingatkan di 174, mereka yang punya ingatan kepada nikmat yang Allah berikan, mereka yang telah tahu dan sadar atas karunia yang Allah hadirkan, walau mereka juga sesekali tidak jauh-jauh telah pernah Allah timpakan bencana pada mereka, namun kalau mereka ridha, wallahu dzu fadlin azim, wallahu dzu fadlin azim. Kalau mereka ridha dari karunia, nikmat, bencana yang menimpa mereka, wallahu dzu fadlin azim, Allah punya hadiah yang besar untuk mereka. Hadiah yang besar ini sebab apa yang mereka lakukan, yakni ridho biqada'illah. Maka mulailah hadirin dari sekarang meridhoi apa yang Allah telah tetapkan. Nanti ada kalimat, nah ini yang mau dibahas. Kalimatnya adalah ayat sebelumnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam ayat 173 Ali Imran, penggalan terakhirnya,
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami, dan hanya Allah sebaik-baik pemberi perlindungan. Ada dua kalimat yang ditekankan. Cukup Allah bagi kami. Manusia kadang-kala nggak pernah merasa cukup. Hanya dengan Allah, kadang mereka nggak merasa cukup. Harusnya mereka cukup hanya dengan Allah. Kadang-kala manusia nggak merasa cukup dengan Allah, lalu mereka merasa cukup dengan makhluk. Saya harus punya backupan. Menurut sebagian ada yang mengatakan kayak gitu. Saya harus punya, saya harus punya, saya harus punya. Saya harus kenal sama si Fulan agar si Fulan bantu saya. Saya harus kenal sama Pak Fulan agar Pak Fulan menolong saya. Padahal hadirin, mau Anda sedekat apapun, ketika Anda susah, kedekatan itu nggak akan pernah menjamin bisa nolong Anda. Anda kira sahabat yang dari TK bersahabat sama Anda sampai 30 tahun lamanya tetap bersahabat, satu saat ketika Anda dalam keadaan sulit pasti menolong Anda? Tidak, belum tentu. Kecuali apa yang Allah telah tetapkan agar dia menolong Anda, maka boleh jadi ketetapan Allah itu yang menolong Anda, bukan teman SD, bukan teman TK. Ingat nggak? Mungkin ada di antara hadirin pernah terhimpit, lalu dikira saya butuh uang sekian, taruhlah misalkan butuh uang 1 juta. Kita kira dia bisa nolong kita, lalu terus kemudian kita bilang sama dia, tolong dong bro, bisa nggak pinjemin dulu 1 juta aja. Ini teman dekat, teman seperjuangan, dan kita lihat boleh jadi hidupnya sudah agak lebih makmur daripada kehidupan kita. Dengan segala postingannya misalnya di sosial media yang dia post, kita berharap dia akan nolong kita, meminjami kita 1 juta. Tapi ternyata menanggung malu kita jemaah. Begitu dia bilang, mohon maaf ya, saya nggak bisa minjemin uang. Apa yang terjadi? Malu. Malu jemaah. Karena selama ini salah bersandar. Ada sesuatu yang terhimpit, dia datang ke makhluk, bukannya datang ke Allah untuk yang pertama kali. Maka diulang kalimat ini. Teman-teman ditulis di kolom komentar. Kalau ada satu pihak yang paling berhak mendengar keluh kesah kita, maka pihak pertama yang paling berhak mendengarnya adalah Allah, bukan yang lain. Putuskan semua pengharapan dari makhluk. Putuskan semua pengharapan dari manusia, dari orang kaya, dari orang yang kuasa. Putuskan semua pengharapan. Kita ikhtiar silahkan, tapi tidak akan pernah datang maslahat kepada kita illa ma kutibalah, kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Maka yakinnya hanya kepada Allah. Hati ini ada dalam genggaman Allah. Makanya Nabi bersabda, wallahi, atau dalam kalimat yang lain, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku ada dalam genggamannya. Artinya demi Allah yang menggenggam nyawaku, jiwaku, hidupku, matiku, mengatur semua takdir terbaik untuk kujalani, itu demi Allah. Artinya semuanya digantungkan kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW menjalani hidup, ya diancam, ya dibully, ya dicaci maki, ya dihina, ya disakiti, tetap santai aja jemaah. Penuh powerful, semangat. Apa dalam kitab Syama'il Muhammadiyah wal Akhlaqin Nabawiyah wal Adabil Islamiyah, Nabi SAW digambarkan apa oleh para sahabat? Setiap kali kami berjumpa dengan Nabi, masalah kami hilang. Coba jemaah, gimana ceritanya? Sahabat Rasulullah ketemu baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat lagi punya masalah, ngelihat wajah Nabi aja masalahnya langsung hilang.
Berarti kan energi positif yang Nabi bawa. Nabi itu orangnya energizer. Apa? Orang yang suka menebar energi positif. Pokoknya kalau ketemu orang ini, auranya positif aja. Pokoknya kalau ketemu pihak ini, energi yang kita terima tuh positif aja. Itu Rasulullah. Kenapa Rasulullah selalu nebarin energi positif? Setelah taufik pertolongan dari Allah, karena Rasulullah selalu ridha bi qadaillah. Diancam, biasa aja, tetap jalan. Mau dibunuh, biasa aja, Rasulullah tetap jalan dalam dakwah. Dimakar-makari dengan hal-hal yang sangat ekstrim, akan melukai dan mencelakai beliau, biasa aja tetap jalan. Nggak mudah hadirin. Tapi Rasulullah SAW bukti nyata telah memberi teladan pada kita. Hidup tuh ya semestinya enjoy begitu. 3 kunci kebahagiaan hidup. Yang pertama, tidak mengkhawatirkan masa depan. Yang kedua, tidak merasa takut terhadap masa lalu. Dan yang ketiga, menikmati apa yang terjadi di hari ini. Nikmati hadirin. Kalau hari ini Anda bisanya ngopi, ngeteh, silakan nikmati. Hari ini bisanya ya naik gunung, silakan nikmati. Hari ini bisanya ya minum air putih, nikmati. Hari ini bisanya nasi 1 kepal plus tempe, silakan nikmati. Hari ini baru ada telur dadar dan kecap, silakan nikmati. Hidup ini itu mudah kok untuk bahagia. Tapi nggak mudah kalau mengikuti hawa nafsu kita. Siapa yang bilang hidup harus makan dengan lobster beratnya 1 kilogram? Siapa yang bilang hidup ini harus makan spaghetti bolognese? Siapa yang bilang hidup ini harus makan sambil melihat pemandangan bawah laut? Yang ketika kita makan, pemandangan di atasnya ikan hiu lewat, ikan paus lewat. Kan yang mensyaratkan itu tuh kadang nafsu, keinginan. Tapi kalau kita mau menyetandarkan kesederhanaan, apapun, makan dimanapun, jadi. Walaupun kita makan lesehan, yuk jadi. Makan pinggir jalan, lamonganan, yuk jadi. Pas lagi dingin-dinginnya menikmati pemandangan di atas gunung, yuk jadi. Gak ada sesuatu bisa dimakan, adanya kopi, yuk jadi. Gak ada sesuatu, adanya nasi sama sambal sama garam, ya jadi. Gak ada semuanya, adanya cuma roiko, ya jadi. Selalu bisa dinikmati hadirin hidup itu. Ridha bi qadaillah. Makanya kalimatnya ada ridha dengan ketetapannya Allah. Nah, orang yang ridha ini hadiah dari Allah. Wallahu dzu fadlin azim. Allah pemilik karunia yang besar. Setiap karunia Allah itu akan dihadiahkan untuk orang yang ridho. Makanya orang yang ridho itu cenderung dapat hadiah. Kenapa Rasulullah jadi orang yang paling besar pengaruhnya? Karena gampang ridho. Kenapa Rasulullah SAW tentu setelah ikhtiar terbaik ya. Karena kan tadi ada proses tahapannya. Syaja'ah, berani memulai, istiqomah, tawakal, ridho. Karena Rasulullah melewati semua fase dan semua proses itu. Jadi orang yang paling besar pengaruhnya, paling banyak dikenal, paling dicintai oleh orang yang senantiasa beriman kepadanya. Karena Rasulullah ridha bi qadaillah. Sahabat Nabi juga termasuk nggak? Termasuk. Makanya Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Aku ridho pada kalian karena kalian ridho terhadap aku. Belajar ridho bi qadaillah. Cukup dengan mengucap 2 kalimat sederhana tadi. Yang pertama, hasbunallah, cukup Allah bagi saya. Jangan merasa cukup dengan harta, karena di dunia ini tidak ada rasa puas jika mengikuti hawa nafsu. Boleh memiliki harta, tapi ingat, pakai ia untuk mencari ridhonya Allah. Tunggangi harta untuk membahagiakan orang lain. Jangan juga anti dunia dengan mengatakan, alah,
Dunia nggak dibawa mati. Iya benar. Kalau dalam kacamata yang sempit, kalimat itu seolah terdengar benar. Dunia tidak dibawa mati. Iya, memang nggak ikut ke liang kubur, tapi selagi Anda hidup, ternyata uang 50.000 bisa membuat orang itu tersenyum sumringah. Ternyata uang 50.000 itu bisa membuat adik kita yang kecil kehilangan kasih sayang orang tuanya dari usia yang sangat muda belia. Beliau yatim, lagi piatu, dikasih uang, lalu beliau tersenyum sumringah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda riwayat Muslim, Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aunil akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Maka makna kalimat wa ni'mal wakil, dan Allah sang pemberi nikmat yang dahsyat, sebaik-baik penjaga untukku, sebaik-baik pelindung untukku. Gimana caranya mau dilindungi Allah tapi kalau kita nggak pernah melindungi yang lain? Gimana caranya Allah nolong kita kalau kitanya nggak pernah nolong orang lain? Maka kitanya harus nolong orang lain. Itulah pola datangnya pertolongan Allah untuk seorang hamba. Ada polanya ternyata. Innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi aunil akhi. Kalau mau ditolong Allah, maka tolonglah sesama hambanya Allah. Pertanyaan berikutnya, gimana cara nolong hambanya Allah yang lain kalau kita dalam keadaan nggak punya? Bisa dong dengan tenaga. Iya, berarti kan tenaga tetap punya. Punya fisik, punya tenaga, walaupun belum harta. Dan yang juga cukup berperan, harta jemaah. Sahabat Rasulullah itu, beliau bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini termasuk kebiasaan Sayyidina Abu Bakar. Setiap subuh beliau keluar dari rumahnya, beliau mencari siapa yang bisa menerima sedekahnya. Kalau nggak ada yang bisa menerima sedekahnya beliau lari lalu mengejar siapa di waktu subuh yang bisa menerima sedekah saya. Bahkan musibah besar kalau satu subuh beliau nggak menemukan ada orang yang bisa menerima sedekahnya, berarti musibah besar nih. Subuh bangun, siapa yang bisa menerima sedekah saya? Oh, ayo mas. Bangun subuh yang dipikir untuk harta saya harus saya bawa sampai surga dengan cara didermakan. Karena sabda Nabi, harta kita sejatinya cuma 3. Yang pertama, apa yang engkau makan melewati kerongkongan. Harta yang kedua, apa yang kau pakai kemudian usang. Lalu harta yang sesungguhnya milik kita yang ketiga, apa yang kalian sedekahkan atau infakkan. Itu sabda Nabi, itu riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya harta kalian itu 3. Anak Adam selalu bilang mali, mali, hartaku, hartaku. Lalu Nabi bersabda, hartamu yang mana wahai anak Adam? Kecuali 3, apa yang kamu makan melewati kerongkongan, lalu apa yang kamu pakai kemudian usang, lalu apa yang kamu sedekahkan, itulah hartamu yang sesungguhnya. Jadi sekarang harta yang ada di rekening kita tuh belum milik kita. Yang di rekening kita 500.000, 600.000, itu tuh belum punya kita. Yang kita simpen di bawah bantal, yang kita simpen di brankas, yang kita tabung lamat-lamat sejauh ini, itu belum milik kita. Baru dia jadi milik kita manakala kita infakkan, kita berikan, kita sedekahkan. Itu baru jadi milik kita. Kalau masih belum disedekahkan, itu hanya baru titipan numpang transit. Kalau kita meninggal, jadi miliknya ahli waris atas nama. Itu loh sertifikat yang selama ini dibanggakan. Alhamdulillah punya rumah baru, tanah baru. Itu kan cuma atas nama aja. Miliknya adalah fulan atau fulanah. Sejatinya kita wafat, selesai, jadi miliknya ahli waris.
Mau nunggu apa jamaah? Harta sebanyak apa yang mau kita bawa ke hadapan Allah? Di usia yang semakin senja, butuh berapa mobil untuk berjejer di garasi? Semakin senja usia, masih butuh berapa ratus juta lagi mau dikumpulkan. Mau nunggu apa hadirin? Waktu demi waktu semakin dekat dengan ajal. Liang kubur kita tuh udah siap, kain kafan kita juga sudah ditenun, tinggal nunggu dibungkuskan, tinggal nunggu dikuburkan. Harta yang ada di rekening Anda belum milik Anda sampai diinfakkan, disedekahkan. Maka mumpung Allah kasih kesempatan, sedekahkan, infakkan. Kalau jamaah mau jariahnya berkesinambungan, pilih yang kiranya dengan izin Allah ketika kami amanahkan kepada orang tersebut akan powerful, akan langsung berputar, tidak mengendap, apalagi sampai mangkrak. Langsung digarap. Akan powerful. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya kebun Bayruha." Ketika Abu Talha nawarin, "Ya Rasulullah, kebun ini strategis." Beliau mewakafin tanahnya, diletak lokasi yang sangat strategis letaknya. Lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini saya mewakafin, baiknya gimana?" Lalu Rasul memberitahu, "Kamu mau yang terbaik, arahkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini." Dan sekarang kebun Bayruha itu menjadi bagian dalam di dalam Masjid Nabawi, masuk dan include perluasan Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Kebayang Abu Talha sampai hari kiamat selama ada orang yang sholat di Masjid Nabawi Madinah, Abu Talha panen pahalanya. Dan kita tahu masjid itu nggak pernah sepi. Allahu Akbar. Inilah yang disebut dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Merasa cukup hanya dengan Allah. Lalu yang kedua, Allah sebaik-baik pelindung bagi kami. Gimana cara supaya dilindungi Allah? Lindungi hamba Allah yang lain. Gimana caranya mau dibantu Allah? Bantu hambanya yang lain. Gimana caranya agar Allah memberi infak untuk kita? Bisa nggak Allah memberi infak untuk kita? Hadis Bukhari dengan sanad yang sahih, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan lewat lisannya baginda Nabi. Nabi bersabda, Allah berfirman, "Ya bena Adam, anfiq unfiq alaik." Ya bena Adam, anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfak kamu dulu, nanti aku berinfak kepadamu. Allah bisa mengisi gelas-gelas kita yang semula kita punya isinya, lalu kita kosongkan karena kita bagikan kepada gelas kosong yang lain. Saat gelas kita kosong sebab kita berbagi kepada yang lain, gelas kita yang kosong Allah lagi yang mengisinya, diisi lagi sama Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang loh jamaah, dia belum ngaji, tapi kalau soalan infak jor-joran, soalan sedekah merem jamaah. Begitu ditanya, "Ibu, bapak, kenapa kok bisa sedekah jor-joran? Banyak lagi sedekahnya." "Saya mah pengalaman aja Ustadz." Begitu jawabannya. "Ya kalau dalilnya mah Ustadz yang lebih paham lah. Kalau ayatnya Ustadz lebih tahu lah. Kalau hadis-hadisnya ya Ustadz yang lebih ngerti lah. Kalau kita mah pengalaman aja. Kalau saya habis sedekah tuh biasanya Allah ganti. Dan kadang gantinya dari Allah tuh, waduh, ini saya berdasarkan pengalaman aja, makanya saya makin mantep gitu Ustadz. Pokoknya keluarin aja. Allah gantinya malah Masya Allah berlipat-lipat buat saya." Nah, kadang di luaran sana ada orang yang kayak gitu hadirin. Mereka ngaji gak sesering kita, mereka ngaji gak serutin kita, mereka mungkin live streaming gak sesering kita live streaming, tapi dalam bab keimanannya memberi untuk sesamanya luar biasa.
Mereka bahkan nggak ngerti ayatnya ataupun dalilnya tentang keutamaan itu, sedangkan kita sudah lebih dulu tahu tentang keutamaan-keutamanya. Tapi mereka berlandaskan, saya modal pengalaman. Pengalaman kalau saya memberi, Allah ganti berlipat-lipat. Banyak jemaah kejadian-kejadian kisah nyata yang demikian. Allah hadiahkan yang lebih banyak. Wa ni'mal wakil, perlindungan, kesehatan, rumah tangga yang makin adem ayem, anak-anak yang tumbuh dalam kebaikan. Tiba-tiba kita nggak punya circle, dikelilingi circle yang baik. Itu kan hadiah juga dari Allah. Selain secara kasat mata bentuknya adalah harta. Kalau mereka aja yang kadang belum punya ilmunya, mereka semantap itu berdasarkan pengalaman, lantas kenapa kita yang sudah lebih dulu punya ilmunya malas untuk mengamalkan? Siapa yang menolong saudaranya, Allah jamin Allah tolong dia. Bukankah berarti ini tawaran? Ya Allah, saya mau ditolong engkau. Oh, berarti rumusnya saya nolong dulu nih saudara saya. Itu kan? Innallaha fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhi. Kalau kamu mau aku tolong, kamu tolong dulu hambaku yang lain. Itu ada fulan. Dan hadirin, saat kita nolong orang itu yang bahagia kita, orang itu saat kita nolong orang yang bahagia itu dia atau kita yang nolong? Kita. Ya dua-duanya sih bahagia, benar ya Anda? Ya dua-duanya benar. Dia ya bahagia karena merasa ditolong, kita yang menolong jauh lebih bahagia karena bisa menolong. Dan kebahagiaan tangan di atas itu tergambarkan lewat hadis Rasulullah, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu sabda Nabi, bukan pepatah. Nabi bersabda, al-yadul ulya, kalau kamu sering memberi, berbagi, berderma, maka engkau akan dapati kebahagiaan itu ada dalam relung jiwa. Khairun, lebih baik, min yadis sufla, daripada tangan di bawah. Hasbunallah. Ayo cukupkan diri kita hanya kepada Allah. Masalah kemelut yang datang pelan-pelan akan Allah selesaikan, asalkan yakin sama Allah. Sekarang bergejolak hati kita, lagi berkecamuk, pikiran kita lagi kemelut, mau tidur lagi susah banget nih karena kepikiran terus. Banyak-banyak bawa zikir, dibawa istighfar. Kalau lagi ada yang bisa disedekahkan, disedekahkan. Kalau bisa datang ke majelis ilmu, udah datang aja. Kalau ada masalah, datang aja ke majelis ilmu. Jangan malah ada masalah datangnya ke tempat maksiat. Jangan, nanti tambah kacau masalahnya. Udah yakin Allah yang menyelesaikan satu demi satu masalah yang lagi kita hadapi, insya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu yang dapat disampaikan. Mari kita buka tanya jawab. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan Mas Bama? Izin bertanya Ustadz, jika puasa 10 Muharram pas di hari Jumat, apa boleh kita puasa di hari Jumat aja? Apa kita dianjurkan untuk puasa di hari sebelumnya atau hari sesudahnya? Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Satu hari puasa, tapi Allah berikan ganjaran pahala, dihapuskan dosa selama 1 tahun yang telah berlalu. Hadis Muslim dengan sanad yang sahih. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apa keistimewaan puasa 10 Al-Muharram? Masyhur di kalangan kita puasa Asyura. Lalu Nabi bersabda SAW, yukaffir sanatal madiyah. Puasa 1 harimu di 10 Muharram itu menghapus dosamu 1 tahun yang telah berlalu. Yang dihapus dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar mah tetap butuh taubatan nasuha, kesungguhan meninggalkan, berjanji tidak mengulangi, dan mengisi hari-hari pasca taubat dengan amal salih. Ini dosa-dosa kecil yang dihapus. Maka hadirin, kalau nanti bertepatan dengan hari Jumat 28 Juli, maka nggak perlu
1 hari sebelumnya atau sesudahnya. Jikalau dia hanya sanggup 1 hari, pilih hari ke-10. Namun kalau dia sanggup berpuasa Tasu'anya, puasa tanggal 9-nya, dipersilahkan untuk menyelisihi puasanya orang-orang Yahud. Kalau dia mau berikut sesudahnya, boleh tanggal 11-nya. Silakan aja. Karena termasuk ini bulan yang sangat istimewa. Allah menyebutnya bulan haram. Maka di bulan haram perbanyak amal saleh, salah satunya berpuasa sunnah. Jadi boleh sebelumnya, boleh sesudahnya, boleh juga hanya 1 aja, tanggal 10 Al-Muharram saja. Itu pun juga boleh. Barakallahu fikum, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan yang bertanya dan seluruh kaum muslimin offline, online, dan di seluruh dunia. Sehat selalu sahabat. Kalau nggak ada yang didiskusikan, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma innaka antallah al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma awsilna ila Makkah wal Madinah lil hajji wal umrah. Allahumma awsilna ila Makkah wal Madinah lil hajji wal umrah. Allahumma rzuqna istiqamah hatta husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Semoga Allah memuliakan kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaan ini. Hadirin setiap subuh sudah merelakan waktunya, pakai datanya. Semoga Allah mengganti dengan surga firdausnya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.